Halo, salam damai, salam kasih dan salam berjumpa bersama dengan Watitir kali ini. Salam memasuki musim Advent, salam memasuki tahun liturgi yang baru bagi kita di dalam gereja kita. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang perlu kita ingat dan perlu kita laksanakan selama kita memasuki tahun liturgi yang baru ataupun musim Advent ini. Memasuki minggu Advent berarti kita memasuki lingkaran liturgi yang baru, yaitu pada masa yang lalu kita dalam tahun liturgi E dan sekarang kita masuk dalam tahun liturgi B yang kita mulakan dengan minggu Advent pertama. Baik, kita di dalam gereja Katolik kita ini memiliki lingkaran liturgi ataupun tahun liturgi, yaitu sebanyak 3. Tahun liturgi E, B, dan C. Dan setiap tahun liturgi itu kita memiliki fokus-fokus tertentu berdasarkan dari pembahagian dari kitab suci. Karena itu kalau dalam 3 tahun itu, 3 tahun liturgi itu, kalau kita konsisten membaca dan merenung firman Tuhan bacaan harian selama 3 tahun, maka kita akan selesai membaca keseluruhan Alkitab kita. Oke, memasuki minggu Advent, saya ingin menyampaikan pesan ini yang kiranya perlu kita sadari dalam diri kita dalam perjalanan iman kita mengawali tahun liturgi kita. Pesan ini berdasarkan dari pengalaman dan beberapa komen yang saya terima dari beberapa umat, yaitu supaya kita jangan bosan untuk mendengar dan merenung tentang tema-tema yang sama. Misalnya kalau minggu Advent itu selalu kita mendengar tema berjaga-jaga, berwaspada, sukacita, harapan, pertobatan, dan macam-macam lagi. Dan menurut pengalaman saya, beberapa umat mengatakan bikin bosan dengar perkara yang sama, yang kena cakap, yang disampaikan ketika homili di dalam misa kudus maupun ibadat sabda. Oke, jadi memang masuk akal juga dan kita boleh pahami bahwa ketika berulang kali mendengarkan perkara yang sama, kita boleh bosan juga kan. Tapi pesan saya, supaya untuk menghayati musim Advent ini, meskipun kita akan mengulangi tema yang sama, tetapi janganlah kita bosan, janganlah kita merasa terbeban, jangan pula kita menutup diri kita untuk mendengarkannya dan menghayatinya. Karena justru melalui apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu, di sanalah kita dibantu untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, baik secara rohani maupun fisikal ataupun jasmani, untuk menghayati lebih dalam lagi makna dari perjalanan tahun liturgi kita. Kalau kita menyadari lingkaran tahun liturgi kita itu sudah disusun dengan sangat rapi, dengan tema-tema, dengan masa-masa, dan dengan seluruh aspek yang boleh kita hayati dalam satu lingkaran itu sebagai sebuah satu kesatuan. Karena itu kita perlu menghayatinya. Meskipun mendengarkan tema-tema yang sama, harap kita jangan bosan. Karena itu saya ingin memberikan cara penyelesaian supaya kita tidak bosan mendengarkan tema yang sama saja kan. Begini, untuk perkara sambayang itu kita perlu melakukan persiapan di dalam diri kita sendiri. Seandainya dalam tanda petik kita tidak merasa selesa mendengar homili ataupun renungan yang berulang-ulang, tema yang sama berulang-ulang, maka perkara yang perlu kita lakukan adalah mari kita melakukan inisiatif di dalam diri kita sendiri. Kita boleh melakukan persiapan lebih awal sebelum kita datang ke gereja untuk mengikuti ibadat sabda ataupun Ekaristi, misa kudus, supaya bila nanti kita mengikuti Ekaristi atau ibadat sabda, kita mampu
mengikutinya dengan baik karena kita sudah mempersiapkannya terlebih dahulu di rumah sebelum sampai ke gereja. Yaitu dengan cara kita lebih dahulu membaca dan merenung terutama sekali firman Tuhan dan semua bahan-bahan bacaan yang terkait dengan perayaan pada masa itu, pada masa hari Minggu itu. Misalnya Minggu Advent pertama, kita sudah lebih dulu menghayatinya melalui bacaan dari kitab suci yang tersedia, bacaan pertama, kedua, Mazmur, dan juga Injil, dan kita sendiri sudah lebih dahulu membaca renungan-renungan yang tersedia. Banyak tempat dan banyak sumber di mana kita boleh membaca, supaya tema yang sama yang kita hayati bersama itu dapat kita temukan pesan yang jauh lebih dalam untuk diri kita. Karena setiap firman Tuhan itu meskipun sama, dan memang firman Tuhan itu akan tetap sama sampai selama-lamanya, tetapi pesan yang ada di sebaliknya itu pasti selalu mengikut situasi dan keadaan pada diri kita pada saat ini. Tidak sama pada saat yang dulu. Dulu mungkin pesan dia lain, tapi sekarang kalau kita lebih menghayatinya lagi, maka ada pesannya yang lain untuk kita. Meskipun bacaannya sama, tetapi akan memberikan pesan kepada kita sesuai dengan situasi dan keadaan. Karena itu, jangan kita terlampau berharap kepada apa yang disampaikan oleh pada ataupun oleh pemimpin ibadat sabda di dalam misa kudus ataupun ibadat sabda, tetapi mari kita sendiri lebih dahulu berinisiatif untuk menghayatinya lebih dalam, merenunginya, supaya ia benar-benar sesuai dengan siapa diri kita. Kadang-kadang yang kita dengar dalam ibadat sabda ataupun yang kita dengar daripada itu kan tidak ngam dengan situasi kita. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah kita sendiri melakukan inisiatif, membaca dan merenungnya sesuai dengan keadaan diri kita dan juga situasi diri kita pada masa sekarang. Inilah yang perlu kita lakukan supaya kita tidak akan menjadi bosan mendengar saja, tetapi kita sendiri mau berinisiatif melakukannya terlebih dahulu. Jadi itu saja pesan yang ingin saya sampaikan, karena penting bagi kita bertindak dari diri kita sendiri. Baiklah, itu saja pesan, saya kira pesan yang penting untuk kita semua. Semoga bermanfaat.